Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Zari dari kelas Psikologi A. Nomor induk mahasiswa saya 06035 231. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tokoh William James. Biografi William James. William James lahir tahun 1842 dan meninggal 1910. Ia lahir di kota New York dan menghabiskan masa kecilnya di Eropa. Ia adalah filsuf dan psikolog Amerika yang paling berpengaruh. Pendidikan dasarnya tidak seperti anak kebanyakan dan cenderung berganti-ganti. Dikarenakan seringnya berpindah dari satu kota ke kota yang lain dan juga keinginan ayahnya agar dia lebih berkembang, dia melewatkan masa pendidikannya di sekolah umum dan dari guru bimbingan pribadinya di Swiss, Prancis, Inggris, dan Amerika. Sejak 1872 hingga 1907, ia menuntut ilmu di Harvard. Pada mulanya, James mempelajari fisiologi, kemudian beralih ke psikologi, dan terakhir filsafat. William James memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam filsafat pragmatisme yang merupakan pemikiran khas Amerika. Selama tahun-tahun itu, dia hanya bisa membayangkan bagaimana kehidupan di sekolah. Setelah mendalami seni selama beberapa tahun, dia menyadari bahwa seni bukanlah bidangnya. Dan pada tahun 1861, dia masuk ke Lawrence Scientific School di Cambridge. Ia memberikan karir di bidang sains dan koneksi dengan Universitas Harvard yang terus berlangsung seumur hidupnya. Saat berusia 35 tahun, dia telah menjadi dosen di universitas. Dia menjadi instruktur fisiologi dan anatomi selama 7 tahun, guru besar filsafat selama 9 tahun, dan menjadi guru besar psikologi sampai 10 tahun terakhir dia mengajar. James adalah penulis yang produktif dan berbakat di bidang filsafat, psikologi, dan pendidikan, dan pengaruhnya pada kehidupan pendidikan di Amerika sangatlah mengesankan. Karya terbesar dan paling berpengaruhnya yaitu The Principle of Psychology atau Dasar-Dasar Psikologi yang diterbitkan tahun 1980. Pemikiran William James. James percaya bahwa psikologi dan filsafat sangat terkait melalui cara berikut. Keduanya perlu menekankan deskripsi tentang pengalaman manusia dan juga tujuan menemukan penjelasan kausal. Setelah menerbitkan The Principle of Psychology, James mempersembahkan dirinya lebih lanjut di dalam penjelajahan filosofis. Namun, ini tidak berarti bahwa ia memutuskan diri dari perhatian awalnya pada psikologi dan fisiologi. Dalam kenyataannya, karya filosofisnya dapat dipandang mengambil beberapa cabang sentral dari penekanan awalnya pada satu ide, bahwa kesadaran manusia adalah sebuah kekuatan aktif, selektif, bertujuan, yang dengannya manusia membentuk sebuah lingkungan yang religius dan lunak menjadi pola-pola yang bermakna. Dari fondasi ini, tulisan-tulisan 15 tahun terakhir dari hidup James berpusat pada arti penting pilihan dalam menentukan kepercayaan kita, penilaian tentang hidup religius manusia, hakikat makna dan kebenaran, dan perkembangan sebuah metafisika pluralistik, yakni sebuah pandangan yang menekankan otonomi dan independensi hal-hal individual di dalam semesta, hubungan, dan ketergantungannya satu sama lain. Lalu ia juga meletakkan prinsip ke dalam praktik dan menunjukkan 5 karakteristik dalam kesadaran dan pikiran kita. Yang pertama, pikiran bersifat personal, pengalaman diatur. Keduanya memiliki seseorang. Yang kedua, pikiran dan pengalaman berada di dalam perubahan yang konstan. Tidak ada dua pengalaman yang pernah identik. Sebuah keadaan yang telah berlaku tidak akan pernah kembali dan identik dengan apa yang sebelumnya. James tidak mengingkari bahwa mengalami objek yang sama sekali, tapi pengalaman kita tentang sebuah objek memiliki sifat yang berbeda pada kesempatan-kesempatan yang berbeda. Yang ketiga, ada keberlanjutan dan juga perubahan di dalam pikiran dan pengalaman. Yang keempat, pikiran bersifat kognitif dan pikiran berkenaan dengan sesuatu selain dirinya sendiri. Dan yang kelima, kesadaran bersifat selektif. Kesadaran berkonsentrasi pada beberapa hal dan mengingkari beberapa hal yang lain. Pemikiran James tentang karya-karyanya. Sikap yang dianut James digambarkan di dalam esainya The Will to Believe. Di dalam esai ini, ia menegaskan
bahwa ada waktu-waktu ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus membuat keputusan tanpa memiliki semua bukti yang mungkin kita kuasai. Kehidupan tidak selalu memberi kita kemewahan, hingga kita mendapatkan data yang meyakinkan yang mendukung jalan tindakan yang benar. Tujuan James adalah menggambarkan beberapa karakteristik dasar situasi semacam itu dan mempertahankan pandangan bahwa arah tindakan rasional di lingkungan ini tidaklah berarti melarikan diri dari realitas dengan mengklaim perlunya keharusan menunggu bukti yang lebih objektif sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, the varieties of religious experience. Membuat usaha besar James untuk menilai arti agama dalam kehidupan manusia. Seperti Nietzsche, James menilai agama dari segi kontribusinya pada keutamaan manusia. Tetapi kesimpulan yang diambil James berbeda dari para filosof Jerman pada masanya. Perbedaan ini sebagian besar dikarenakan fakta bahwa ideal James lebih demokratis dibanding ideal Nietzsche. James tentu memuji nilai individu-individu yang istimewa, tetapi ia memberi penekanan yang lebih jelas dan lebih kuat pada arti penting dan integritas setiap kehidupan manusia. Perlunya manusia bekerja sama guna menghasilkan yang terbaik dan kebutuhan untuk menetapkan sebuah lingkungan di mana kebebasan personal dan kesatuan sosial melengkapi satu sama lain. Lalu di dalam buku Pragmatisme, James membicarakan konsep pragmatis tentang kebenaran dalam satu bab. Di dalam The Meaning of Truth, ia menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 8 hal yang disalahpahami tentang ajarannya. Suatu kritik, misalnya, mengatakan bahwa pragmatisme hanya menerangkan bagaimana kebenaran datang, tidak menjelaskan apa kebenaran itu sesungguhnya. Karangan selanjutnya, Essay in Radical Empirism, A Pluralistic Universe, dan karyanya Some Problems of Philosophy membicarakan pertumbuhan pandangannya tentang pragmatisme di dalam metafisika dan epistemologi. Pragmatisme, menurut pendapatnya, memberikan suatu jalan untuk membicarakan filsafat dengan melalui pemecahan lewat pengalaman indera. Akan tetapi, ini ternyata tidak mencukupi untuk James, karena ia menyadari bahwa pragmatisme juga mampu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jawaban yang harus diberikan ialah mengenai pandangan yang pasti tentang alam semesta. Pandangan ini tentu saja suatu metafisika. Pemikiran James adalah empirisme yang radikal atau empiris yang pragmatis. Kepribadiannya dan pandangannya tentang manusia memerlukan suatu filsafat yang dapat berlaku adil pada perasaan keagamaan, moral, dan kepentingan manusia terdalam. Ia memerlukan suatu filsafat yang pantas yang dapat menghadapi kenyataan secara terus terang. Sekian informasi dari saya tentang William James. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.